Duh, kebelet nih. Buang air kecil dulu lah. Duh, kayaknya batal nih. Sepertinya masih ada yang tersisa pas buang air kecil tadi. Batalin gak ya sholatnya? Sudahlah, batalin aja lah. Duh, sudah wudhu lagi gak ya? Udahlah, batalin aja sholatnya. Takut gak sah nanti. Pik, antum kok bolak-balik terus dari tadi sholatnya? Kenapa? Iya, karena ragu nih. Tadi habis kencing kayaknya masih ada sisa. Terus yang keduanya tadi dibatalin kenapa? Iya, tadi pas dari WC, karena ragu. Udah wudhu atau belum. Jadi batalin lagi. Itu was-was, Pik. Dan itu perbuatan setan. Terus bagaimana caranya biar kita nggak was-was? Yuk kita tanya Ustadz aja yuk. Mau ada Ustadz Ibnu nih. Boleh? Assalamualaikum Ustadz. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ampun Ustadz, Ana mau izin bertanya Ustadz. Oh ya, boleh. Gimana? Ada apa ini? Jadi gini Ustadz, teman Ana ini sholatnya dari tadi bolak-balik. Mungkin karena dia ragu. Itu gimana ya Ustadz? Loh, emang ragu karena apa? Kok bisa sampai ada was-was? Tadi pas sholat Ana ragu-ragu Ustaz. Kayaknya ada yang keluar. Makanya Ana batalin sholat Ana. Langsung keluar. Nah yang kedua pas dari WC Ana lupa udah wudhu atau belum ya. Jadi Ana batalin lagi Ustaz. Jadi gimana Ustaz? Was-was ini sering muncul setiap saya sholat. Nah, jadi yang pertama, kita harus tahu bahwa was-was ini datangnya dari setan. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, setan adalah musuh kita. Jadi setan tidak akan ridho kalau kita ibadahnya khusyuk. Maka disitulah setan masuk, memberikan rasa was-was dan ragu kepada manusia ketika dia sholat. Nah, dan selanjutnya setelah kita tahu bahwa setan itu memberikan was-was kepada kita, maka kita harus lawan. Kita abaikan, jangan dihiraukan. Kita lawan, kita harus yakin bahwa sholat yang kita kerjakan itu sah. Seperti tadi lupa apakah sudah berwudu. Kita harus yakin kita sudah berwudu. Atau apakah ada keluar sedikit atau tidak. Maka itu harus yakin. Sebagaimana yang disabdakan Nabi, la yansorif hatta yasma'a sautan aw yajid rihan. Jadi jangan tinggalkan sholat kecuali dia benar-benar yakin telah mendengar suara atau mencium bau dari kentutnya itu. Ya, kemudian yang selanjutnya kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kemudian kita latih, kita bersabar karena was-was ini adalah godaan dari setan, maka kita harus sabar, kita latih supaya terbiasa untuk tidak was-was ketika sholat. Jadi kita yakin bahwa ketika kita melawan setan ini, maka di situ kita harus bersabar. Kemudian yang terakhir, karena kita tahu bahwa was-was ini adalah godaan setan, maka kita harus berlindung dari godaan setan. Sebagaimana di dalam hadis ketika sahabat Utsman bin Abdul As datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menceritakan bahwa ketika dia sholat ada setan yang mengganggunya sehingga bacaannya jadi tidak lancar. Maka apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Dzaka syaitan yuqalu lahu khanzab fa idza ahsastahu fata'awwad billahi min watfil ala yasarika thalathan." Jadi Rasulullah mengatakan bahwa itu adalah setan yang biasa disebut khanzab. Maka ketika dia datang mengganggu kalian ketika sholat, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala
dan meludahlah ke sisi kiri sebanyak 3 kali. Tapi bukan meludah yang berat ya, yang seperti cuy, tapi ya meludah ringan 3 kali ke sisi kiri. Kemudian yang terakhir, agar kita tidak mudah terkena was-was oleh setan adalah kita memperbanyak zikir pagi dan petang. Karena zikir dan pagi dan petang ini adalah benteng atau tameng yang dapat membentengi seorang muslim dari berbagai godaan setan. Ada barakallahu fikum.